Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore Kak. Awalnya Kakak mau berterima kasih kepada adik-adik semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai acara kita ini, Kakak mau lebih baiknya kan pasti kita mengawali semua itu dengan berdoa. Jadi ada nggak di sini yang mau memimpin doa? Coba angkat tangan siapa yang mau memimpin doa? Lebih longgar. Gak apa-apa, nanti doanya kita kayak dalam hati masing-masing aja. Sebelum kita berdoa, Iya. marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Makasih ya. Jadi sebelumnya di sini udah ada nggak yang pernah ngikutin bimbingan kelompok? Belum ada ya. Jadi bimbingan kelompok ini adalah layanan yang dimana kita secara bersama-sama membahas masalah yang sedang terjadi atau sering terjadi untuk kita cari solusinya bersama-sama. Jadi nanti kita ya berkompromi, mengeluarkan pendapatnya masing-masing dan berdasarkan pengertian yang kakak jelaskan tadi, ada nggak yang bisa jawab apa sih tujuan diadakannya bimbingan kelompok? Memahami satu sama lain itu Kak mungkin. Oke, benar. Ada yang lagi? Mencari solusi dengan masukkan berbagai pendapat orang lain. Iya, betul sekali. Jadi tujuan dari bimbingan kelompok adalah untuk diri kita ini yang pertama mengasah diri kita untuk bisa berbicara di depan banyak orang. Lalu juga untuk kita jadi semakin akrab karena kita kan sama-sama berbicara dengan dekat, saling berdoa, jadi kita makin lebih akrab lagi. Di sini kita juga bisa untuk menghargai pendapat orang lain. Kita kan pasti di sini nanti bimbingan kelompok itu kita harus mendengarkan pendapat teman kita terlebih dahulu sebelum kita berbicara juga. Nah, selanjutnya setelah mengerti tujuannya tadi, di sini kakak ingin menjelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok. Jadi di bimbingan kelompok itu diadakan harus ada topik pembahasannya. Nanti topik pembahasannya itu kakak minta buat kalian sampaikan pendapat kalian apa yang mau kita bahas pada hari ini. Lalu nanti kita bahas secara bersama-sama. Nah, setelah itu di bimbingan kelompok ini juga ada yang namanya asas-asas. Ada beberapa asas di bimbingan kelompok. Yang pertama itu dia asas keterbukaan. Jadi kita semua ini diminta untuk saling terbuka tanpa menutupi apa yang kita rasakan, apa pendapat kita. Jadi nggak apa-apa ngomong aja, nggak ada pendapat yang salah, nggak ada pendapat yang harus diomongin teman-temannya, diejek, itu nggak ada. Semuanya pasti benar. Lalu ada dia namanya ajas kenormatifan. Ajas kenormatifan ini artinya ya itu tadi, kita nggak boleh saling mengejek. Kita nggak boleh ngejek teman kita, itu namanya kan nggak baik ya kan. Nanti dia merasa nggak percaya diri. Dan di sini juga ada namanya ajas kesukarelaan. Kalian itu ngomong itu nggak boleh yang dipaksa teman. Kalau misalnya teman kita nggak boleh memaksa kita untuk ngomong. Jadi ya udah kemauan kalian sendiri untuk ngomong. Lalu ada namanya ajas kerahasiaan. Ajas kerahasiaan, ada nggak yang tahu apa itu ajas kerahasiaan? Dalam bimbingan kelompok yang bakal dijelaskan, ada nggak yang bisa nebak apa sih ajas kerahasiaan itu? Ya betul. Ada yang lagi? Iya betul. Jadi ajas kerahasiaan itu artinya kita yang apa yang kita omongin di sini itu nggak boleh orang lain tahu. Jadi ya udah kita aja yang di dalam sini yang tahu. Jadi kalian nggak usah takut ngomongin apa sih yang kalian rasakan, apa sih yang ada di pikiran kalian itu, omongin aja karena nggak bakalan dikasih tahu keluar-luar. Ya udah kita aja gitu. Nah sebelum itu kakak kan belum kenal semua nih. Kakak mau kita perkenalan dulu, tapi pakai games. Gamesnya itu nanti Harapan kata hati kenalkan nama. oh iya kakak boleh gitu ya? Sama aja Kak. Iya. Nomor siapa? Oh iya udah. Yuk. Iya kan kakak aja ngomong kan urusan. Kalau kau suka hati perkenalkan nama Laila.
kak yang viral itu yang dia nggak mau diadakannya Oh, nggak bisa. Dia mau ada perpisahan. ada Ada lagi? mama ikut dulu. Iya. Iya. Terus Bu salsa. coba yang mana ya? Dulu itu. Oh yang Kamu udah tadi viral Kak karena video Oh, gitu. apa Kak? Bu salsa anak saya video ya. Oh. Terus lagi? Ada lagi? Jadi tadi udah dapat 3 topik kan. Yang pertama tadi maraknya tawuran, terus ada yang berita dia memaksa adanya perpisahan itu kan. Baru yang usaha tadi. Jadi kita mau ambil suara terbanyak nih. Oke, angkat tangan nih nanti kakak sebutkan topiknya. Angkat tangan. Jadi yang terbanyak yang kita bahas pada hari ini. Jadi Bu salsa. Oke, jadi yang pertama tawuran. Coba angkat tangan. Siapa yang setuju kita bahas itu? Nggak ada. Oh, 1, 2. Oke, tawuran 2. Terus yang perpisahan? Yang langsung perpisahan? Aku mau berikan aku nggak suka nih kok. Ini kok kamu benci kali nih kok Pak. Pas dikasih depan kamera. Jadi siapa? Nggak ada yang mau bahas? Nggak ada. Terus Bu salsa. Semuanya Jadi kita bahas Bu salsa. Sebenarnya kakak belum tahu beritanya. Ya. Jadi coba buat salah yang tahu beritanya coba jelaskan gimana. Jadi ada guru dan namanya saya lupa namanya sering dipanggil Bu salsa. Dia ngajar tapi pakaiannya itu tidak mencerminkan seorang guru. Jadi Jadi pakaiannya ketat sampai nampak buah dadanya sampai nampak ya. Jadi bentuk. Jadi di Twitter saya kan punya akun Twitter. Jadi sering saya lihat berita-berita di Twitter itu tentang video-video. Bahkan saya ada lihat 1 orang atau 2 orang masih tunjuk link video itu. itu ke sekolah pakai jilbab tapi ketat. Iya ketat. Terus di video itu ibu itu juga tetap pakai jilbab tapi telanjang. Oh. Allah. Astagfirullahaladzim. Udah gitu, saya tahu sendiri kan kalau udah gurunya yang kayak gitu pasti nggak cocok jadi Iya. guru. Kenapa PGRI Persatuan Guru Indonesia malah pasang badan, malah kayak melindungi, iya bukan Tapi melindungi gitu. Iya, itu salah satu pelanggannya. Tante kalau Pak Ada. Allah. Gitu. Jadi ada nggak yang mau berpendapat dulu? Jadi kira-kira itu kenapa? Kenapa dia melakukan itu? Cari sensasi mungkin soalnya saya lihat tempat tinggal dia juga nggak apa-apa banget kayak orang yang cukup gitu. Mereka lebih dari cukup. Iya mungkin. Bisa jadi mencari ketenangan. 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 Mungkin apa? Yang lain mau berpendapat? Misalnya kenapa dia melakukan itu? Mungkin dia bangga sama Terus kan, itu kita tahu tadi penyebabnya. Apa akibatnya kalau misalnya itu terus-terusan kayak gitu, dibiarin aja tanpa ada yang melaporkan atau ada yang menyelesaikan masalah itu? rusak nama baik itu Indonesia. Betul, lagi? Anak muridnya tadi tidak baik. Lagi? Mencemarkan nama baik sendiri. Iya kan. Ada lagi? Jadi kan selain itu dia bisa menyebabkan buat dirinya sendiri nggak baik, buat dirinya sendiri itu kan nggak baik juga buat murid-muridnya. Nanti muridnya malah nggak fokus kan. Lagian cowok-cowok. Jadi kan kayak ya norma yang namanya guru itu sebagai contoh malah hilang kan. Padahal guru itu dijadikan sebagai contoh untuk murid-muridnya. Setelah kita tahu tadi kan apa penyebabnya, apa dampaknya, kira-kira apa sih solusi untuk mengatasi masalah tersebut? Ada yang bisa ngasih
teman-teman itu dia bimbingan TNI itu. Yang tadi mau bahas seharusnya ya PBNI gak usah pasang badan lah. Tetap aja dulu, kan nggak ada. Terus kalau yang bimbingan itu buat gurunya berarti ya, bimbingan buat gurunya. Terus yang lain ada saran? Ada lagi? Sarannya udah habis. Kalau mungkin bisa sarannya itu kita lakukan misalnya kita sebagai murid kan kalian ini masih murid, jadi kalau melihat guru yang seperti itu kalian bisa melaporkan ke kepala sekolah kalau kalian merasa keberatan. Kalau misalnya kepala sekolahnya yang nggak menanggapi, kalian bisa laporkan ke pusat. Atau kalau misalnya kalian masih kebingungan gimana cara melaporkan, ya kalian bisa speak up di medsos banyak kan. Sekarang masalah-masalah yang di speak up itu yang diselesaikan. Lalu tapi kalau menurut kamu ya, awalnya itu lebih baik apa coba? Awalnya lebih baik gimana dulu? Cara paling awal sebelum kalian melaporkan? Iya betul kali ya. Jadi awalnya itu coba nasehatin ibu itu sendiri. Coba kalian bilang, Bu, nggak ada salahnya kita nasehatin ibu dan tua. Kita ya nggak apa-apa. Kita bilangin aja apa yang kita rasa nggak cocok. Kalau misalnya dia nggak terima, ya udah kita bisa laporin ke yang berwajibnya. Setelah kita membahas ini tadi, berarti guru yang nggak senonoh ini tadi, yang nggak pantas buat jadi guru ini tadi, itu kalian nggak, sebagai murid itu kalian nggak boleh contoh yang nggak buruk ya. Kita cari aja guru yang bisa memberikan kalian contoh yang baiknya. Kalau misalnya kalian menemukan guru yang seperti itu, mungkin itu karena ya dari dirinya sendiri, bukan karena semua guru begitu, bukan karena si pelajaran yang diberikan guru, tapi ya memang karena dia memang ya dirinya sendiri yang salah. Jadi kalian coba untuk melaporkannya. Oke, karena kita udah bahas tadi, di sini kakak mau kalian apa sih yang kalian pikirkan setelah kita membahas masalah tersebut? Kalau ada yang mau, apa kira-kira yang kalian pikirkan? Kira-kira kalau sekolahnya ada nggak sih? Iya sih, iya kan. Ini kan lagi pagi gitu, kan mau jadi bingung. Sebenarnya kita cuma bisa konstitusi aja, mungkin kepala sekolah juga dalam kasih. Ya boleh mereka dari Tidak boleh menarik. ya, terus yang perempuan nggak banyak tersebut karena mungkin mereka tapi yang sama. Karena menurut saya mungkin mereka guru dan kepala sekolah mungkin kan mau penjualan Takut sekolahnya dicap jelek gitu ya. Yang lain? Jadi setelah kalian berpikir seperti itu, apa sih yang kalian rasakan? Sedih ya, karena ternyata pendidikan itu gak sebaik itu. Ternyata pendidikan masih buruk. Jadi kakak mau semua yang kita bahas pada hari ini itu jadi pelajaran buat kita semua. Ambil baiknya, buang buruknya, dan buat jaga diri kita sendiri ke depannya. Jadi sebelum kegiatan kita berakhir pada hari ini, kakak mau ada games. Jadi gamesnya itu Marina menari di atas menara. Jadi kalau kakak bilang, tahu nggak? ya. Kalau Marina, kalian begini. Marina menari di atas menara. Tapi kakak, iya betul. Jadi kita coba ya. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Oke, kita mulai ya. Tuh buat. Marina menari di atas menara. Menara di atas. Marina menari. Oke. Jadi tadi kita awalnya udah berdoa. Kakak mau ujungnya juga kita berdoa. Jadi siapa yang mau mimpin doa kali ini? Sebelum pulang kita berdoa Doa selesai. Oke, jadi kakak juga
bimbingan kali ini namanya itu Sayonara BKP. Jadi lagu itu gini. Ya, BKP itu bimbingan kelompok, ya kan? Oh, Jadi iya, iya. enak BKP